Jangan lupa like and subscribe dan tanda lonceng. Halo, assalamualaikum. Salam kenal. Saya di channel Halja Kreatif seputar kreatif dalam pemakaian tabung gas dan kompor gas buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah. Ya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng buat update informasi tentang kreativitas seputar pemakaian tabung gas dan kompor gas, supaya lebih aman dan mudah kita memakai, dan aman kita dalam supaya tidak ada was-was atau tidak ada ketakutan di dalam pemakaian kompor gas maupun tabung gas. Saya akan mencoba untuk tutorialkan bagaimana pemakaian tabung gas yang baik. Jadi kita di channel ini akan membagi 4 episode. Episode pertama yang kita bahas yaitu cara memperbaiki gas macet saat mau memasak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara memperbaiki kompor gas bila warna api tidak biru lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cara memperbaiki mesin kompor gas macet dan rusak saat kita mau menghidupkan kompor gas. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah cara aman buat tata letak tabung gas dan kompor gas yang kita gunakan di dalam rumah tangga. Jadi selanjutnya yang perlu kita fokuskan pada saat ini adalah episode yang pertama, yaitu cara memperbaiki gas macet saat mau memasak. Yang pertama yang harus kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana situasi daripada tabung gas. Yang bertabung gas yang perlu kita tahu yaitu tabung gas. Kalau ibu-ibu bapak-bapak tidak tahu tabung gas itu kan tahu, ini adalah tabung gas. Tabung gas. Oke. Tabung gas. Habis itu kita lihat dulu regulator. Ini regulator namanya. Bapak Ibu ya. Regulator. Jadi regulator ini ada dua macam. Yang kebetulan saya ada dua di sini. Yang pertama ini adalah regulator biasa. Yang kedua itu adalah regulator, kalau saya bilang cam, untuk merahasiakan mereknya. Kalau kita seputar kreatif bagaimana untuk pemasangan daripada tabung gas yang aman terhadap regulator. Yang dikatakan tadi konsep kita adalah bagaimana cara memperbaiki macet saat kita mau memasak macet. Kita perbaiki. Habis itu selanjutnya kita perlu isolasi atau TDA air seperti ini. Dan habis itu ditambah lagi dengan ada karet. Ini karet sebenarnya saya tutorialkan ini cuman bagaimana karet ini sebenarnya tidak terlalu berfungsi. Ini apabila dalam keadaan darurat atau TDA ini tidak bisa kita temukan, kalau seandainya rumah kita di gunung susah mencarinya, maka karet ini bisa juga berfungsi. Oke. Saya ada lupa tadi satu lagi, yaitu tentang air sabun atau air untuk menguji kebocoran, bocor apa tidaknya tabung gas ini. Ya, kita harus tahu dulu bocor apa tidaknya tabung gas itu supaya kita lebih aman dalam pemakaian tabung gas. Pak Ibu semuanya, pertama kita tengok dulu tabung gas. Kita lihat dulu tabung gas. Posisi tabung gas seperti ini, Pak Ibu ya. Pertama kita harus lihat dulu kepala tabung gas ini, apakah bocor apa tidak. Atau makanya fungsinya tadi kita memakai yaitu air sabun. Ini air sabun atau air seperti biasa. Kita lihat dulu kebocoran itu biasanya ada dua tempat. Yang pertama di drat kepala tabung gas ini. Ini Bapak Ibu ya, di sini. Di sini. Yang kedua ada di pentil tabung gas, kepala tabung gas ini. Itu yang kedua. Habis itu kita pastikan ada karet. Kalau sini sekarang belum ada karet. Ini karetnya. Karet daripada tabung gas tadi. Maka kita pasang terlebih dahulu. Pasang lebih ini adalah pengaman nanti pas kita pengaman untuk tabung gas.
Nah, jadi dalam ini ada sepenjam pentil, yang mana pentil ini adalah untuk pengamanan keluar masuknya gas itu sendiri. Pertama, masalah drat. Kalau seandainya drat ini kita uji dengan air sabun misalnya seperti ini, nah ini kita tiralkan saja. Apabila ada gelembung-gelembung atau bau, itu maka ini bisa dikatakan tabung ini adalah bocor. Maka harus kita perbaiki dulu. Maka perbaikinya bagaimana? Ada solusinya, ada tang atau mungkin dengan kunci 22 pas kita eratkan sehingga tidak di dratnya ini tidak mengeluarkan gelembung-gelembung lagi atau tidak bocor. Yang keduanya yaitu bagaimana kita lihat pentilnya tadi. Pentil tadi itu bagaimana tidak adanya pasir. Biasanya kalau seandainya bocor maka ada gelembung di luar ini, di pentil ini. Kita uji dengan memakai air di sini. Apabila masih ada gelembung berarti masih bocor. Kalau seandainya ada pasir, cukup kita tekan tengahnya sehingga dia kuat berbunyi. Tapi jangan takut ibu-ibu, bapak-bapak, masalah bunyi tadi terlalu kuat. Jangan terlalu takut. Kuncinya dalam pemakaian tabung gas ini, kuncinya adalah mental kita. Jangan sampai kita takut dalam penggunaannya. Penggunaan. Oke, paham ibu bapak, ibu-ibu? Kita lanjut. Oh ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya di sini masih bocor atau di sini biasanya sudah kita pencet atau kita sudah tekan sehingga masih bocor, kemungkinan pentilnya ini rusak. Untuk alternatif yang lebih aman, kita tukar tabung gas ini. Jangan sampai nanti kita membahayakan diri kita dan keluarga kita di rumah kita sehingga tabung ini bisa kebocoran dan membuat kebakaran. Itu mungkin untuk langkah pertama. Selanjutnya yang kedua perlu kita perhatikan yaitu tentang regulator. Regulator ini regulator biasa. Pertama, regulator harus diperhatikan ada pada ujung regulator ini. Regulator ini, dalam regulator ini sudah ada pengamannya. Pengaman yang kedua sesudah yang juga terdapat di dalam tabung gas ini. Tabung gas ini juga ada pengamannya di dalam. Di sini, apabila gas itu naik maka dia akan memantulkan di dalamnya seperti pentil juga. Di sini ada seperti bola besi atau disebut juga dengan kalau ada pada motor itu ada kulahar namanya. Kulahar yang berbunyi-bunyi ini, berbunyi-bunyi sehingga itu adalah pengamannya. Jadi saat fungsi daripada bola besi tadi itu adalah untuk pengaman gas, sirkulasi gas keluar masuk. Apabila kita menghidupkan maka dia akan terbuka dengan otomatis, dan apabila kita matikan maka dia akan menutup dengan sendirinya. Itu fungsinya pertama. Jadi saat dihidupkan, apabila kompor gas tidak mau menyala, maka kita pastikan dulu besi di dalam bola besi tadi apakah lancar apa tidak. Maka kalau lancar dia akan berbunyi berdering-dering, sehingga baru bisa kita pasangkan kepada tabung gas ini. Seperti ini tabung gas. Jadi itu untuk langkah pertama ya, kita pasang lebih aman. Habis itu secara menguji keduanya, memastikan apabila kita pencet ini kepalanya ini seperti ini maka dia akan berbunyi. Kita tahan. Tapi jangan takut bapak ibu-ibu, jangan takut. Kita uji dulu, apabila sudah pasti maka kita pasangkan ke silang kompor gas. Itu contoh. Yang ini adalah regulator biasa. Habis itu bapak ibu, kita memasang ada namanya regulator cam. Regulator cam ini memang lebih mudah kita memakainya, dan pendapat saya mungkin lebih aman gitu daripada regulator biasa. Tapi kita lihat di sini memang tidak ada, dia mempunyai drat atau per di dalamnya.
kan tetapi juga dia mempunyai pengaman daripada bola besi tadi. Jadi bedanya memang kalau ini langsung Bapak Ibu ya, langsung, dan sedangkan ini ada punya per di dalam. Nah, seperti ini. Nah, jadi apabila kita putar tuas ini maka ada semacam per di dalam tuasnya ini. Ini yang paling sering rusak adalah per dalam ini sehingga ada karatan. Kalau ini langsung, cuman kelemahannya ini kalau yang pakai ampere ukuran, kita tahu ukuran ampere meternya ini adalah kelemahannya nanti kalau jatuh ini mudah rusak. Tapi ini kalau seadanya tidak jatuh insya Allah aman Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya kalau pemasangan ini memang mudah juga, mudah sekali. Itu mana kita pasang seperti ini, kita tekan seperti ini, kita tekan sampai tuasnya ini mengenai, kita paskan. Habis itu camnya ini kita tuaskan, kita kuatkan seperti ini. Dan juga untuk mengujinya kita pencet kepala saluran sirkulasi gasnya ini. Apabila dia berbunyi, berdesus, maka ini sudah lancar, maka kita pasangkan kepada silang kompor gas. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut, aman. Jadi apabila belum juga lancar, maka kita pastikan dulu, kita buka lagi, kita pastikan bola besinya di dalam ini berbunyi, ada berbunyi berdering-dering. Berarti memastikan bahwasanya lancar. Nah, juga diingatkan kepada Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita memukul-mukul seperti ini, mukul-mukul, jadi mengakibatkan kerusakan di dalam regulator itu sendiri. Oke, kita bahas masalah isolasi atau TDA tadi. Apa fungsinya isolasi atau TDA tadi? Ini berfungsi, biasanya dipakai ini adalah karena regulator biasa tadi bermasalah, karena mungkin lecet atau kepala tabung ini rusak. Nah, di sini rusak. Nah, rusak di sini sekitar ini, mungkin karena terlalu kuat bantingan waktu pengisian di SPBE, maka rusak di sini. Maka untuk itu ada cara langkah yang lain yang harus kita perhatikan, itu penggunaan TDA. Penggunaan TDA ini yaitu kita pakai di samping-sampingnya ini, seperti ini, sampai bagaimana regulator tadi aman, sehingga tidak mengeluarkan gas kebocoran lagi. Kita pakai sampai aman, tidak ada kebocoran lagi. Maka kita coba memasangkan kembali, dan apakah masih berbunyi atau tidak. Nah, di sini harus kita perhatian ekstra cara mengecek, memastikan bocor atau tidaknya daripada kita pemasangan TDA tadi. Maka kita bisa tahu dari bau gas yang tajam, dan juga atau kita uji dengan air sabun tadi. Nah, tuh di pemakaian isolasi atau TDA yang kita fungsikan. Oh ya, habis itu saya tadi mengatakan ada karet gelang ini. Ini sebenarnya kita fungsikan hanya apabila situasi darurat saja. Apabila TDA ini tidak ada, maka penggunaannya seperti ini. Nah, karet itu kita tuangkan di sini, kita putar sampai berapa banyak yang kita butuhkan, sampai sehingga tidak ada kebocoran lagi di pas kita pemasangan regulator. Nah, ini tapi ini tidak dianjurkan karena tidak efisien, kadang bisa kadang tidak. Nah, jadi untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu selalu memperhatikan keamanan tabung gas dan juga regulator, sehingga kompor gasnya tidak macet-macet lagi. Nah, itu perlu kita perhatikan untuk di episode. Oke, mungkin itu di Bapak Ibu, selamat mencoba.
Semoga bermanfaat. Saya dari Halja Kreatif mohon undur diri. Oh, tapi jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di sini. Dan juga untuk mengetahui update terbaru cara pemakaian dan perbaikan seputar tabung gas dan kompor gas buat bapak-bapak sayang ibu-ibu, ibu-ibu sayang bapak-bapak, lupa like dan subscribe tanda lonceng tadi. Jadi sehingga nanti bagaimana channel saya ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terutama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.